Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, NRP 801080004 dari Set Adaro Non FMC Tanjung. Kali ini saya akan membuat video evidence untuk persyaratan sertifikasi, yaitu proses remove install Penadrip punya doser D375A strip 5. Nah, ada beberapa langkah yang ingin saya jelaskan. Pertama adalah preparation. Untuk preparation itu sendiri terdiri dari preparation dokumen. Kita perlu dokumen safety, ada dokumen JSA, kemudian dokumen dari pekerjaan shop manual, QE sheet, kemudian partbook untuk QE sheet. Arena ini ada QE 4A. Kemudian untuk tool, kita perlu toolbox atau common tool, consumable good terdiri dari sarung tangan dan majun. Kemudian ada tool power wrench, special tool. Power wrench gunanya untuk mengencangkan dan mengendorkan baut yang besar. Sini baut 46. Kemudian ada jack, tool shape frame. Shape frame itu ada untuk special tool ya, berbentuk huruf C. Dia nanti dimonting ke sini. Dia untuk mempermudah proses pelepasan. Kemudian tool lifting belt sama alat bantu berupa crane truck kalau di luaran. Kalau di field, kemudian di workshop kita perlu OHC, overhead crane. Nah, sebelum kita lanjut ke pekerjaan, langkah pertama adalah pastikan unit diparkir di tempat yang aman dan rata, terutama landasan yang keras, karena ini kita perlu jack. Nah, setelah unit terparkir di tempat aman dan rata, pertama kita running dulu unit di jack menggunakan ripper dan bed, di jack sampai naik. Kemudian setelah terjack, kita pasang stand. Pasang stand 2 di sisi kiri dan sisi kanan. Setelah itu terpasang, pastikan track link AC posisi mengambang, karena tujuannya ini nanti diputar. Kenapa ini diputar? Kita nyari sambungan ini atau master link. Nanti diposisikan ke sebelah sini di belakang Penadrip. Nah, setelah itu di running dan dapat posisi itu, kemudian unit kita matikan dan pasang lockout safety. Ini tujuannya adalah supaya tidak ada orang yang menghidupkan lagi, karena kita tandanya bekerja di situ ya. Pasangnya di lockout sebelah sana atas. Kemudian setelah dapat posisi ini, kita bisa kendorkan dua su ini ya, track su ini dilepas. Nanti di sini ada terlihat sambungan master link, sambungannya. Kemudian ini baut 46 kita lepas. Setelah terlepas, nanti yang bagian belakang ini biarkan ke bawah. Kemudian yang atas ini bisa digulung ke depan, diikat menggunakan bel. Kemudian pakai crane truck digeser ke sebelah sana ya. Setelah itu terlepas, kemudian kita bisa melakukan ngelepasan ini. Ada guard, wear guard ini ya. Fungsinya untuk mencegah kehausan. Ada mounting baut 30. Kemudian setelah terlepas, kita bisa drain oli Penadrip. Oli Penadrip ini drainnya dari sisi dalam bawah sini ya. Nah, di bawah situ nanti kita drain olinya sekitar 65 liter. Setelah itu di drain, kemudian untuk mounting, nah sebelum lepas mounting itu kita perlu marking ya. Tujuannya marking adalah sebagai penanda agar pada saat proses pemasangan cepat ya, tidak tertukar. Kemudian plugging tujuannya untuk ini, supaya lubang baut sini tidak kemasukan kotoran, kita tutup. Nah, setelah itu terlepas, kondisi track ini terlepas, kemudian kita bisa lepas di sini, ada di sub dalam sini. Output subnya transmisi modul steering brake yang terhubung ke Penadrip. Nanti di situ ada sub, nanti ada koper baut 24 ya, di kopernya sub pinion atau output subnya brake, dia baut kopernya 3, jadi dilepas itu.
kemudian ditarik, output shaftnya itu ditarik supaya dia tidak tersangkut dengan steering brake-nya di power module itu. Nah, kalau tidak bisa terlepas, kita bisa jack dari spin drive-nya ini menggunakan jack botol supaya dia digerakkan sedikit sambil ini ditarik ya, pinionnya itu. Kemudian setelah itu terlepas, kita perlu lepas sprocket. Nah, tujuannya sprocket ini kita perlu lepas sebagai mounting dari C-frame toolnya itu ya, untuk menggantung itu. Kemudian cantolkan ke kren truk. Kemudian setelah itu kita bisa kendorkan baut ini yang tadi setelah dikenakan power. Kemudian setelah itu baru ditarik lepas. Kita lanjut pada saat proses pemasangan atau install pinadrip ini. Sebelum kita memasang ini, kita cek dulu semua permukaan dari mulai lubang tread mounting, kita pastikan tidak ada yang rusak. Kalau perlu ditap ulang, terus kebersihannya. Kemudian setelah itu kondisi dari wear guard ini, pastikan tidak ada yang rusak, sama lubang bautnya itu pastikan bersih ya dari semua kotoran. Kemudian dari sprocketnya ini, kalau ada yang aus tidak standar kita ganti. Kemudian untuk pinadripnya sendiri, untuk pinadrip yang sering ini adalah seal input di pinadripnya itu, yang di cake-nya itu. Biasanya kan itu sering aus. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau misalnya aus, kita bisa ganti dengan yang baru. Dan pada saat pemasangan ada pengejasan ya untuk di cake-nya itu, dudukan seal kontak dengan pinion. Itu karena sering rusak biasanya campur ya antara oli transmisi dengan pinadrip oil mix gitu. Nah, untuk proses pemasangannya itu ada pengejasan tersendiri. Kemudian setelah itu untuk pinadripnya ini sebelum dipasang kita lakukan pengecekan, takutnya ada floating seal bocor ya dengan air leak tester toolnya. Jadi air leak tester ini dipasang di sini, kondisi plug yang drain sama pengisian tertutup, baru pasang di sini. Kemudian dikasih pressure angin sekitar 7 kilo. Nah, setelah masuk angin ini ditutup kerannya, jadi anginnya di sini terjaga. Diamkan selama 1 menit. Kita monitor dari gate-nya, jangan sampai dia gate-nya turun. Kalau turun berarti ada kebocoran. Nah, setelah itu dicek dan ternyata bagus, baru kemudian kita pasang pinadripnya. Untuk pinadrip ini kan tadi kita lepas sprocket yang di sini bisa 2 atau 3. Kemudian yang di sini juga kan untuk mempermudah masuknya sprocket yang di sini. Kemudian kita pasang sini. Sebenarnya kalau di set itu bisa pakai power clip jadi langsung dari bawah. Tapi kalau sesuai panduan kan harus pakai C-frame itu ya. Kemudian pasang, luruskan dengan marking tadi ya. Kemudian setelah itu baru di-mounting. Kemudian jangan lupa di torque-nya. Jangan lupa di torque untuk mountingnya sekitar 225 kilo ya. 225 kg. Kita menggunakan dengan power end karena itu bautnya besar ya, 46. Kemudian setelah itu terpasang di torque semua. Kemudian pasang wear guard ini, pasang sprocket. Kemudian untuk pada saat critical point-nya adalah di lumasi grease-nya, di kontaknya. Untuk critical point ini untuk pemasangan ini ya, pemasangan dari sapinion ini. Jangan lupa dikasih grease-nya di seal-nya. Kemudian kita dorong plug ke sana, dorong ke dalam. Nah, kalau susah ini bisa digerakkan ya di pinadripnya ini, di jack. Jadi dia supaya pas masuk spline-nya itu ya dengan yang steering brake itu. Kemudian setelah itu terpasang baru kita tutup. Kemudian di torque bautnya mounting 3 biji, baut 24, sekitar torque 28 kilo. Kemudian setelah itu pasang wear guard, pasang sprocket, pasang wear guard yang bawah, kemudian torque sesuai standar. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan mengisi oli. Isi oli dengan menggunakan SAE 30 sebanyak 65 liter.
Setelah ini terpasang, kemudian track link esi kita gulung, yang dari depan kita tarik ke belakang, kemudian sambung di sini. Kemudian untuk setelah ini terpasang, kita pasang shoe-nya. Pastikan untuk critical point-nya pada saat penyambungan master link adalah benar-benar rapat. Kemudian kita pasang di sini, baut 4, kita torque. Nah, untuk torque dari track shoe ini ada 2 step ya. Pertama di torque sebesar 80 kilo. Kemudian setelah itu jangan lupa dikasih anti seize ya, anti seize supaya dia mencegah karat sama ini. Kemudian setelah itu baru kita torque dengan step kedua, yaitu sekitar 180 derajat. Nah, kemudian setelah itu